Bab 2331, Penghinaan. Pembaruan ke-6. Ye Chen menatap Song Rou, mengerutkan kening, dan berdiri tak bergerak di ruangan itu. Situasi ini, dia tidak berani mendekat. Mengapa? Hanya satu kata, merepotkan. Benar-benar merepotkan. Dan Song Rou, saat ini, tersenyum dan berkata, "Ada apa, Tuan Muda Ye? Mendekatlah sedikit, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Apapun yang ingin kau katakan, katakan saja dari sana. Ye Chen benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkan wanita ini. Mungkinkah dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama? Dia tidak melakukan apapun. Namun Song Rou, dengan cemberut yang sedikit kesal, berkata, "Tuan Muda Ye, apakah Anda sama sekali tidak menyukai Ruer? Saya tidak akan menggigit, tidak bisakah Anda berjalan sedikit lebih dekat?" Ini, Ye Chen ragu sejenak, lalu mendekat dan berkata, "Apakah ini sudah baik-baik saja sekarang? Nona Song, apakah ada yang Anda butuhkan? Atau, apakah Anda sedang tidak enak badan?" Dia yakin bahwa perilaku Song Rou bukan karena dia sakit mental, mungkin saja ada yang salah secara fisik dengannya. Dia tidak menjadi begitu narsis hingga menganggap pesonanya begitu hebat. Song Rou kemudian tersenyum genit dan berkata, "Tuan Muda Ye, Anda sudah menyadarinya. Benar-benar ada sesuatu yang tidak mengenakan tentang saya, Tuan Muda Ye, bisakah Anda memeriksanya untuk saya?" Ye Chen tersenyum kecut dan berkata, "Ini agak tidak pantas, bukan? Jika Anda merasa tidak enak badan, lebih baik pergi ke dokter, dan lagi pula, Nona Song, Anda seharusnya menjadi wanita Tuan Muda Su, bukan?" Mendengar ini, wajah Song Rou berubah sedikit, dan dia menjadi lebih pendiam dan terdiam sejenak. Ye Chen telah menolak sampai sejauh itu, dia tahu tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi dan hanya akan mendatangkan rasa malu pada dirinya sendiri. Melihat ekspresi Song Rou, Ye Chen tahu kata-katanya telah menyakitinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dan berkata, "Nona Song, katakan saja padaku apa itu." Song Rou ragu-ragu sejenak, tetapi menundukkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, aku berharap untuk mengundang Tuan Muda Ye untuk menemaniku ke pesta." "Kau menginginkannya?" Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, "Atau Tuan Muda Su menginginkannya?" Song Rou mencoba membantah, tetapi Ye Chen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Tidak perlu bicara lagi, aku tidak akan pergi ke pesta ini." Dia tidak pernah menyukai pesta-pesta besar seperti ini. Jika Tuan Muda Su mengundangnya melalui jalur yang tepat, mengingat Song Rou berbicara untuknya, dia mungkin akan setuju. Tapi sekarang, haruskah wanitanya sendiri yang mempermainkannya? Sekalipun Tuan Muda Su ini tidak punya motif tersembunyi, Ye Chen sungguh tidak menyetujuinya. Apakah ada kebutuhan untuk menghadiri pesta seperti itu? Mendengar ini, wajah Song Rou kembali pucat, menatap Ye Chen dengan ekspresi seolah ingin mengatakan sesuatu namun terhenti. Namun ekspresi Ye Chen tetap acuh tak acuh, tidak berniat mengubah pikirannya. Dia berkata, "Baiklah, Nona Song, silakan kembali." Song Rou tidak punya pilihan lain selain berdiri, langkah kakinya terasa berat saat ia berjalan menuju pintu. Ia tahu bahwa ia belum menyelesaikan apa yang ditugaskan Su Seng kepadanya, dan kepulangannya tentu tidak akan menyenangkan. "Tunggu." Ye Chen tiba-tiba memanggil Song Rou lagi. Song Rou segera berbalik, wajah cantiknya dipenuhi harapan saat dia menatap Ye Chen. Namun Ye Chen hanya menuangkan secangkir teh spiritual untuk dirinya sendiri, tanpa melihat ke arah Song Rou, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Hanya sebuah nasihat, Tuan Muda Su, lebih baik kau tinggalkan dia cepat atau lambat, tinggal bersamanya terlalu lama tidak akan ada gunanya bagimu." Mata Nona Song berkedip karena kecewa saat dia memaksakan senyum. "Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Muda Ye. Ruer akan mengingatnya." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pergi. Apakah dia benar-benar bisa pergi? Bahkan jika dia bisa meninggalkan Su Seng, gaya hidup mewah telah menguasainya sepenuhnya, dia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya. Bahkan jika dia meninggalkan Su Seng ini, bukankah dia akan menemukan Su Seng yang lain? Ye Chen mendesah pelan. Ia merasa bahwa sifat Song Rou tidaklah buruk, hanya saja sangat disayangkan bahwa ia telah bertemu dengan orang yang salah, menyerah pada godaan, dan menghambat pertumbuhannya sendiri. Sekarang sulit baginya untuk kembali. Setelah meninggalkan kamar Ye Chen, Song Rou menuju ke arah tertentu di luar loteng. "Perjamuannya pasti sudah dimulai sekarang, kan?"
Dia juga harus pergi ke sana. Semoga saja Su Seng tidak menghukumnya terlalu berat karena tidak membawa Ye Chen. Tanpa sepengetahuan Song Rou, sebuah bayangan diam-diam mengikuti di belakangnya. Tak lama kemudian, Song Rou mendengar suara tawa dan percakapan di depan. Beberapa langkah lagi, dan dia melihat sebuah istana mewah berdiri sendiri di hadapannya. Di dalam, aroma anggur yang harum dan suara tawa serta celoteh para elit memenuhi udara. Song Rou masuk, dan begitu dia memasuki istana, dia mendengar seorang pria memanggil. Ruer, kamu sudah datang. Kemarilah, biar aku perkenalkan kamu. Song Rou sedikit gemetar, itulah suara Su Seng. Tetapi dia harus tersenyum dan berjalan menuju tempat Su Seng berada. Meskipun wajah Su Seng masih menyunggingkan senyum, ada kilatan dingin di matanya. Dia tidak melihat Ye Chen. Tidak bisakah wanita tak berguna ini menangani tugas sederhana ini? Melihat ekspresi Su Seng, Song Rou merasa jantungnya mungkin melompat keluar dari dadanya. Su Seng menoleh ke seorang pria pucat, agak gemuk dengan wajah kekar dan mata kecil berkilauan karena dan tertawa. Tuan Muda Siang, ini temanku, Song Rou, putri dari Master Sekte Baiyuan. Tuan Muda Siang terkekeh dan mengulurkan tangannya ke Song Rou. Halo, Nona Song. Anda benar-benar cantik dan hehehe. Saudara Su, Anda memang beruntung. Saya sangat iri. Sekilas rasa jijik tampak di mata indah Song Rou, tetapi dia tetap dengan ramah mengulurkan tangan dan menjabat tangan Tuan Muda Siang. Hanya saja sedetik kemudian wajahnya memucat, seolah memohon bantuan Su Seng. Tuan Muda Siang, bagaimanapun, tanpa malu-malu meremas tangan halus Song Rou, wajah gemuknya menampakkan ekspresi cabul. Namun saat ini, Su Seng bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa dan dengan acuh tak acuh melanjutkan, Ruer, ini Siang Hai, putra kedua dari keluarga Nangang Siang, salah satu keluarga papan atas di benua Lingwu. Apa yang kamu tunggu? Tidakkah kamu ingin menawarkan Tuan Muda Siang minuman? Ini adalah anggur kelas atas, kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk meminumnya seumur hidupmu. Pada titik ini, Song Rou merasa sangat kecewa, tetapi dia masih memaksakan senyum, tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak puas. Saat Su Seng menyebutkan roti panggang, Song Rou akhirnya berhasil menarik tangannya dari Siang Hai, mengambil 2 cangkir anggur dari meja, menyerahkan satu kepada Siang Hai, dan tersenyum padanya. Tuan Muda Siang, bersulang dari Ruer untukmu. Lalu, dia menghabiskan anggur rohnya dalam satu teguk. Anggur beralkohol itu terasa panas di tenggorokannya, dan wajah cantiknya langsung memerah. Langkahnya sedikit tersendat. Meskipun tingkat kultivasi Song Rou cukup baik, mencapai alam Star Aperture, anggur roh ini bukanlah minuman biasa. Itu sangat ampuh. Bab 2332, pertunjukan dimulai. 7 pembaruan, jika dia meminumnya perlahan, mungkin tidak apa-apa, tetapi meminumnya sekaligus seperti ini. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa mengatasinya. Bagaimana dengan Siang Hai? Dia hanya menyesap sedikit lalu menatap Song Rou sambil tersenyum. Mengingat status Song Rou, dalam situasi seperti ini, wajar saja jika dia tidak bisa minum-minum dengannya. Song Rou menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya berhasil mempertahankan semangatnya. Anggur ini terlalu mengerikan. Begitu memasuki mulutnya, ia berubah menjadi energi spiritual yang sangat padat yang mengalir liar di dalam meridiannya, bahkan menyebabkan meridiannya terasa sakit. Untungnya, dia hanya minum 1 cangkir. Kalau dia minum lebih banyak lagi, mungkin meridiannya bisa pecah, bahkan fondasinya bisa rusak, kan? Tepat saat Song Rou baru saja berhasil menahan amukan energi spiritual di tubuhnya, Su Seng di sebelahnya menatapnya dengan sikap dingin dan berkata dengan dingin, Song Rou, apakah ini caramu menemani Tuan Muda Siang minum anggur? Raut wajah Song Rou berubah saat dia berkata, Tuan Muda Su, ada apa denganku? Ada apa? Mata Su Seng sedikit menyipit saat dia menatap dingin ke arah Song Rou, lalu tiba-tiba berteriak keras, ada apa? Kamu pikir kamu siapa jika dibandingkan dengan status Tuan Muda Siang? Kamu bersulang untuk Tuan Muda Siang, dan kamu sendiri malah meminumnya. Bukankah kamu menghina Tuan Muda Siang? Begitu kata-kata Su Seng terucap, semua orang yang hadir menatap Song Rou sambil menyeringai, mata mereka dipenuhi dengan rasa geli dan ejekan, menikmati drama yang sedang berlangsung. Adegan semacam ini sudah sangat mereka kenal. Terus terang saja, wanita seperti Song Rou,
yang tidak berstatus tinggi dan memaksakan diri masuk ke dalam lingkaran mereka, hanya bisa menjadi bahan tertawaan. Di antara mereka, tidak ada satupun mata yang menunjukkan sedikit pun rasa kasihan, tidak ada yang terpikir untuk berbicara membantu Song Rou. Siapa yang akan mengasihani mainan? Song Rou menggigit bibirnya erat-erat. Dia tahu Su Seng sedang menghukumnya karena tidak membawa Ye Chen, dan dengan sengaja mempermalukannya di depan tuan muda yang mulia ini. Jika Su Seng memperlakukannya dengan baik di depan umum dalam kesempatan seperti itu, maka, bahkan jika orang lain memandang rendah dirinya dalam hati, mereka akan memperlakukannya dengan sopan demi harga diri Su Seng. Sekarang apa? Dia tahu, kalau dia mempermalukan dirinya sendiri di depan orang-orang ini, sekali saja, dia tidak akan pernah bisa tegak berdiri lagi, dan akan ditakdirkan diperlakukan seperti mainan selama sisa hidupnya. Tapi tetap saja, dia tidak punya pilihan selain minum. Meskipun minum secangkir lagi bisa melukai meridiannya. Karena dia tahu bahwa jika dia tidak minum sekarang, itu berarti dia tidak menghormati Su Seng, dan tidak menghormati Su Seng akan mengakibatkan nasib yang jauh lebih menyedihkan daripada diperlakukan seperti mainan, berkali-kali. Pada saat itu, bahkan kematian akan terasa seperti pelepasan dari penderitaan baginya, bukan? Dia takut, benar-benar takut dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, Song Rou mengulurkan tangannya, gemetar saat dia sekali lagi mengangkat secangkir anggur roh. Dia menatap anggur roh di tangannya seakan-akan dia sedang melihat secangkir racun. Mungkin, kalau itu racun, mungkin lebih baik. Seperti semua orang tahu, sensasi meridian seseorang yang dipenuhi energi spiritual sangat menyiksa, melebihi keinginan untuk hidup. Bagaimana? Minumlah. Su Seng menatap Song Rou dengan tatapan main-main, jangan lupa, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Muda Siang, kamu harus menghabiskannya sekaligus. Song Rou menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi menenggak anggur roh di tangannya. Saat anggur roh itu habis, Song Rou terhuyung mundur 3 langkah, pijakannya sangat goyang, dan kulitnya mulai memerah. Sekarang, bernapas terasa berat baginya. Energi spiritual yang tak berujung mengamuk melalui meridiannya, menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan di seluruh tubuhnya dan energinya sangat kacau. Namun, setelah beberapa saat berjuang, Song Rou mengandalkan fondasinya yang cukup baik dan cukup beruntung untuk menekan energi spiritual dari secangkir anggur roh itu. Dia menghela napas lega. Jika ini bisa berakhir di sini, bukan saja tidak akan membahayakan tubuhnya, tetapi juga bisa dianggap sebagai suplemen yang hebat, sangat bermanfaat. Setelah kembali, jika dia benar-benar memurnikan energi spiritual ini, mungkin dia bahkan bisa menembus sedikit divisi alam. Namun, keturunan keluarga bangsawan mengeluarkan desisan kekecewaan. Ini bukan hasil yang ingin mereka lihat. Mereka ingin melihat Song Rou berguling-guling di tanah sambil kesakitan, memohon belas kasihan, menjilati kaki mereka seperti anjing, memohon agar mereka melepaskannya. Itu pasti menarik. Dan tepat pada saat itu, sesosok tubuh berjalan memasuki istana. Penjaga di ambang pintu melirik orang itu, mengangkat tangannya seolah-olah bermaksud mengulurkannya untuk menghentikannya, tetapi kemudian, setelah merenung, dia menurunkannya lagi. Dan orang ini sebenarnya adalah Chen Zifan. Penjaga itu juga berada di pantai pada waktu itu dan telah melihat Song Rou mengumumkan bahwa Chen Zifan dan Ye Chen adalah teman Tuan Muda Su. Oleh karena itu, dia tidak berencana untuk menghentikannya. Setelah memasuki istana, Chen Zifan langsung menuju ke tempat Song Rou berada. Pada saat ini, Song Rou mengangkat wajahnya, berusaha keras untuk tersenyum, dan menatap Su Seng dengan mata menggoda, ingin mengatakan sesuatu. Namun, Su Seng menatapnya dengan seringai dingin, dan berkata tanpa emosi, teruslah minum. Apa aku bilang kamu boleh berhenti? Hati Song Rou benar-benar memucat, air mata mengalir di mata indahnya, dipenuhi dengan keputusasaan belaka. Minuman lagi dan dia tidak akan mampu menahan energi spiritual yang ganas itu. Meridiannya pasti akan meledak. Dia telah berada di sisi Su Seng selama 2 atau 3 tahun, awalnya mengira bahwa Su Seng akan mempunyai sedikit saja perasaan terhadapnya. Tetapi sekarang tampaknya tidak sama sekali, bahkan tidak sedikit pun. Di matanya, dia benar-benar tidak lebih dari sekadar mainan. Song Rou merasa patah hati namun tidak punya pilihan lain selain mengulurkan tangannya sekali lagi, mengambil secangkir anggur roh mematikan dengan ekspresi kesakitan dan kesedihan di wajah cantiknya, siap menenggak minuman mengerikan itu. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah tangan terulur.
Tangan seorang pria. Di saat Song Rou paling putus asa, tangan ini mencengkeram pergelangan tangannya. Untuk sesaat, waktu terasa seolah terhenti. Song Rou menoleh karena terkejut. Orang itu sebenarnya adalah pria yang datang bersama Ye Chen. Mengapa dia ada di sini? Apa yang akan dia lakukan? Berbagai pertanyaan muncul dalam hati Song Rou. Dan Chen Zifan, tanpa banyak bicara lagi, mengambil gelas anggur dari tangan Song Rou, lalu meneguknya dalam satu tegukan. Kesunyian, keheningan seperti kematian melingkupi ruangan itu saat para putra keluarga bangsawan menyaksikan kemunculan tiba-tiba Chen Zifan dengan rasa geli. Mereka tahu ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ahli alam bukaan bintang ini, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, tak ada bedanya dengan menamparkan wajah Suseng. Namun ekspresi Suseng tampak agak geli, karena dia mengenali orang itu, dialah yang datang bersama Ye Chen. Chen Zifan menatap Suseng dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Su. Terima kasih telah membantu kami di pantai. Minuman ini untukmu. Pada saat yang sama, dia melirik Song Rou dan mengirimkan pesan, temukan Ye Chen. Meskipun pesan itu disampaikan secara rahasia, tingkat kultivasi Suseng memungkinkan dia mendengarnya, namun dia hanya tersenyum dan tidak menghentikannya. Bukankah membiarkan Ye Chen datang adalah persis apa yang diinginkannya? Song Rou ragu sejenak, menatap wajah Chen Zifan sebelum kekhawatiran yang tak dapat dijelaskan muncul dalam dirinya, dan dia dengan tegas berlari keluar istana. Suseng melihat Song Rou pergi dan tersenyum, apakah namanya Chen Zifan, Tuan Chen, benar. Sepertinya, Tuan Chen, Anda sangat haus tadi, bukan? Anda bahkan merampas anggur dari tangan Song Rou untuk diminum. Nah, kalau begitu, mengapa tidak minum beberapa gelas lagi? Kalau tidak, saat Tuan Ye datang nanti, dia mungkin akan menyalahkan kita karena tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu, bukan? Ye Chen tidak tahu siapa Tuan Muda Su ini, Chen Zifan juga tidak menyadari bahwa Su Seng, yang pernah menjadi jenius di peringkat kenaikan mendalam, telah digantikan oleh Ye Chen. Seketika, dia mengerti niat Su Seng, namun dia tetap memilih agar Ye Chen datang ke sini. Awalnya, dia tidak akan pernah melibatkan Ye Chen, tetapi karena dia sudah memasuki istana dan telah menyinggung Su Seng tidak akan melepaskannya begitu saja. Chen Zifan tahu bahwa jika dia terluka parah atau dipermalukan di tangan Su Seng akan menemui ajalnya. Ye Chen pasti akan membunuh Su Seng. Itu akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Keluarga Su Beihai sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia memilih agar Ye Chen datang, karena dengan Ye Chen berhadapan langsung dengan Su Seng mungkin masih mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya, bukan? Pada saat ini, Chen Zifan tersenyum dan berkata, anggur yang sangat enak, karena kamu mengizinkanku meminumnya, aku pasti tidak akan menolaknya. Sambil berkata demikian, dia mengambil secangkir lagi anggur beralkohol dan menenggaknya dalam sekali teguk, tanpa menunjukkan perubahan ekspresi atau tanda-tanda terpengaruh. Tingkat kultivasi Chen Zifan kira-kira sama dengan Song Rou, tetapi kekuatannya bisa dikatakan sangat berbeda. Fondasi, warisan, dan bakat alaminya melampaui apapun yang dapat dibandingkan dengan Song Rou. Namun, setelah minum secangkir lagi, Chen Zifan menatap Su Seng dengan mantap dan bertanya dengan santai, Tuan Muda Su, apakah Anda tidak minum? Sambil tersenyum, Su Seng dengan santai mengambil secangkir anggur dan menyesapnya sedikit, sambil tertawa, Saudara Chen, lanjutkan saja, oh, saya belum terlalu haus, belum minum banyak. Jangan salah paham, haha. Chen Zifan menatap Su Seng dengan dingin sejenak, lalu mengambil secangkir lagi anggur roh dan menenggaknya. Dan Su Seng, dia tersenyum lagi dan menyeruput sedikit lagi. Sementara itu, Ye Chen yang sedang berkultivasi mendengar suara ketukan, dan itu kuat dan mendesak. Dia mengerutkan kening namun tidak menanggapi, melanjutkan kultivasinya, karena dia merasakan kehadiran Song Rou di luar. Wanita ini, apakah dia tak kenal lelah? Tetapi meskipun Ye Chen tidak menjawab pintu, ketukan di luar malah semakin keras. Malah, hampir menjadi ledakan yang keras, terus-menerus, dan tiada henti. Setelah beberapa menit, ketika suara gedoran itu tidak berhenti, Ye Chen tidak dapat menahan kekesalannya lebih lama lagi, berdiri dengan marah, membuka pintu, dan berteriak pada Song Rou, yang berdiri di luar, wajahnya cemas dan bahkan berlinang air mata. Kau menyebalkan atau apa? Sudah kubilang,
Aku tidak akan menghadiri jamuan makanmu. Suruh Tuan Muda Su menyerah. Aku tidak tertarik pada orang seperti dia. Kau mengerti. Namun, tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang aneh pada sikap Song Rou. Song Rou berteriak dengan sedih, Tuan Muda Ye. Tuan Chen telah pergi ke pertemuan itu dan menyinggung Tuan Muda Su. Dia. Untuk sesaat, Song Rou begitu cemas hingga dia tidak bisa berbicara. Apa? Jiwa Dewa Ye Chen yang kuat menyapu, dan memang, Chen Zifan tidak ada di ruangan itu. Ekspresinya sedikit berubah. Meski menghadapi seniman bela diri gerbang tertutup biasa, Chen Zifan, dengan perangkat jiwa yang diberikan Ye Chen, mungkin masih punya kesempatan bertarung, tetapi apakah yang ia hadapi adalah seniman bela diri gerbang tertutup biasa? Dia berhadapan dengan seorang jenius yang sebelumnya berada di peringkat Profound Ascension Rankings. Meski hanya peringkat ke-100, kekuatan mereka tidak sebanding dengan seniman bela diri gerbang tertutup biasa. Meskipun dengan kekuatan Ye Chen dalam teknik jiwa, membunuh Su Seng dalam sekejap bukanlah masalah, tetapi jika perangkat jiwa dipegang oleh Chen Zifan, ia tidak akan dapat mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Seketika dia menjadi cemas dan bertanya pada Song Rou, di mana lokasi pertemuan itu. Saat Song Rou baru saja mengulurkan jarinya menunjuk ke satu arah, Ye Chen mengulurkan tangannya, dan dengan guntur dan angin di sekelilingnya, dia berubah menjadi guntur emas dan lenyap seketika. Sementara itu, di pertemuan itu, pada saat itu, Chen Zifan telah meminum 100 cangkir anggur roh. Su Seng sedikit terkejut. Apakah orang ini monster? Memiliki kultivasi alam Star Aperture, minum ratusan cangkir anggur roh tingkat tertinggi dan masih belum mati. Bagi orang biasa, jangankan 100 cangkir, satu cangkir biasa saja sudah membuat mereka tak bisa minum. Mereka yang punya fondasi lebih baik mungkin bisa minum 2 atau 3 cangkir, dan para ahli alam Star Aperture yang mengerikan itu mungkin hanya bisa minum sekitar 15 cangkir paling banyak. Bahkan Su Seng sendiri, di alam yang sama, tidak dapat menjamin apakah ia dapat minum 20 cangkir. Namun, yang pasti tidak lebih dari 30 cangkir. Bagaimana dengan Chen Zifan? Dia hampir mendekati 5 kali batas kemampuannya sendiri. Apakah dia masih manusia? Akan tetapi, Su Seng dapat melihat bahwa lelaki itu telah mencapai batasnya. Saat itu, tubuh Chen Zifan sudah berwarna merah darah, seolah-olah hendak mengeluarkan darah. Terus minum akan menyebabkan meridiannya, betapapun kuat dan lenturnya, akan meledak sepenuhnya. Faktanya, meridiannya sudah dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya, seluruh tubuhnya merasakan sakit luar biasa, hanya ditopang oleh fondasinya yang kuat dan meridian yang tangguh. Alasan dia bertahan sampai sekarang adalah karena dia tidak ingin bertarung dengan Su Seng. Tapi sekarang, dia tahu dia telah mencapai batasnya. Dan para selebriti di sekitarnya sudah tercengang. Akhirnya, Chen Zifan berhenti meraih cangkir anggur dan sambil dengan keras menekan ki asal di dalam tubuhnya, dia berkata dengan dingin kepada Su Seng, Tuan Muda Su, saya tidak akan minum lagi. Wajah Su Seng menunjukkan niat membunuh, dan dia tertawa, tidak minum lagi. Menyerah secepat ini. Suaranya tiba-tiba berubah dingin, dan dia berteriak, begitu, bukan berarti kamu tidak minum, kamu hanya tidak ingin menjaga harga dirimu untukku, Su Seng. Kamu tidak minum. Baiklah. Baru saja kamu merampas anggur dari wanitaku. Apa maksudmu dengan itu? Sengaja mencoba merusak harga diriku. Sekarang, berlututlah dan minta maaf padaku. Jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Chen Zifan terdiam sejenak, membalik pergelangan tangannya, dan sebuah pedang besi yang tampak agak kasar muncul di tangannya. Pada pedang besi, hanya ada jejak samar fluktuasi energi spiritual. Melihat ini, semua selebriti menunjukkan rasa jijik mereka, berpikir, senjata sampah apa yang dia gunakan. Hanya beberapa orang yang tatapannya berkedip, mengamati pedang besi itu dengan sedikit keseriusan. Melihat ini, Su Seng tertawa terbahak-bahak, penuh penghinaan, dan berkata, Tuan Muda, kau ingin bertarung denganku. Dengan sampah di tanganmu, bukankah kau mewakili Akademi Api Surgawi? Apakah akademimu menjadi sangat miskin? Tidak mampu membeli artefak suci atau bahkan artefak. Sementara itu, Chen Zifan memfokuskan energinya, mencelupkan jiwa sucinya ke dalam perangkat jiwa, berusaha keras untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dari perangkat jiwa sambil mengabaikan sepenuhnya perkataan Su Seng. Novel ringan.
Baca light novel bahasa Indonesia. Dewa Medis Ekstrim Metropolitan Chapter 2334 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 2 Juli tahun 2025 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus A light mode, of perbaikan kata. Bab 2334, Bab 2308, bingung. 9 pembaruan. Bab 2334, Bab 2308, bingung. 9 pembaruan. Ekspresi Suseng menjadi gelap. Bahkan sekarang, apakah Chen Zifan berani mengabaikannya? Mungkinkah setelah dia disingkirkan dari peringkat kenaikan mendalam oleh seseorang yang aperture bintangnya dianggap tidak berguna, semua orang berani memperlakukannya dengan sikap seperti itu? Di kejauhan, dia sepertinya mendengar pembicaraan dan tawa dari dalam istana, yang berasal dari tokoh-tokoh terhormat lainnya. Alasan dia ingin memikat Ye Chen ke perjamuan adalah untuk mendapatkan kembali martabatnya di depan semua orang, untuk menginjak-injak Ye Chen di bawah kakinya, menjadikan Ye Chen bahan tertawaan, bukan dirinya sendiri. Tapi bagaimana sekarang? Datanglah Chen Zifan, yang kembali mengejek dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menahannya? Suseng berteriak dengan marah, mati. Dengan seruan itu, auranya melonjak liar, dan auman singa keluar dari belakangnya. Sosok bayangan binatang eksotis berbentuk seperti singa muncul, memancarkan penindasan yang sangat kuat. Binatang buas yang eksotis ini bukanlah seekor singa biasa, melainkan binatang buas spiritual yang dikenal sebagai binatang raungan surgawi. Garis keturunan keluarga Su tidak bisa dianggap enteng. Saat bayangan binatang raungan surgawi muncul, aura Su Seng meroket. Mereka yang menunjuk dan mengejek Su Seng langsung menutup mulut mereka. Tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Su Seng menarik napas dalam-dalam dan berlari ke arah Chen Zifan sambil melancarkan pukulan. Tinju raungan surgawi. Pukulan ini membawa getaran aneh, memancarkan gelombang suara. Saat gelombang suara muncul, tanah di dalam istana dan dinding ditutupi dengan retakan, dan cangkir anggur yang terbuat dari batu kristal berharga hancur seketika. Bersamaan dengan itu, kekosongan di sekitar kepalan tangan itu hancur menjadi debu. Pukulan ini benar-benar sangat mengerikan. Melihat serangan Su Seng, ekspresi kebanyakan orang yang hadir berubah. Pukulan ini, jika mereka sendiri yang menerimanya, mereka tidak yakin bisa menahannya. Dan hampir semua orang yang hadir memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Chen Zifan. Jika mereka saja tidak mampu menahannya, apalagi Chen Zifan. Pada saat ini, Chen Zifan juga membuka matanya, dan dengan teriakan keras, dia melemparkan pedang besi di tangannya ke arah Su Seng. Wajah Su Seng menunjukkan ekspresi menghina. Pedang besi sampah ini, bahkan sebelum mencapainya, akan hancur oleh suara tinjunya, kan? Benar saja, pada saat berikutnya, pedang besi itu hancur menjadi semburan debu besi. Akan tetapi, sebelum Su Seng sempat menyeringai, sebuah energi tak kasat mata tiba-tiba berubah menjadi pedang ki yang tajam, mengiris pikiran Su Seng. Hahaha. Di dalam ruang jiwa surgawi Su Seng, terjadi getaran hebat, dan dia menjerit melengking. Jiwa surgawinya terluka. Pedang besi yang tidak mengesankan itu ternyata adalah perangkat jiwa. Terlebih lagi, itu adalah perangkat jiwa yang kekuatannya luar biasa. Kalau bukan karena kristal jiwa yang menjaga pikirannya, dia mungkin terluka parah dan terjatuh ke tanah, bukan? Dan Divine Roar Fist miliknya, akibat cederanya jiwa dewa, telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Tetapi tetap saja, sebagian kecil kekuatannya yang tersisa masih menyerang ke arah Chen Zifan. Ekspresi Chen Zifan berubah. Dia dengan panik mengalirkan energi spiritual di dalam tubuhnya, mengaktifkan artefak yang diberikan kepadanya oleh Geking. Rune kuno yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, membentuk perisai cahaya pelindung di depan Chen Zifan. Dengan suara gemuruh, perisai cahaya hancur berkeping-keping. Meskipun dilindungi oleh artefak, Chen Zifan tetap terpental ke belakang, menyemburkan darah dari mulutnya. Akan tetapi, ia berhasil membalikkan badan di udara dan mendarat di tanah sambil setengah berlutut. Pada saat ini, dia terengah-engah, dan vitalitasnya dengan cepat merosot, dampak sisa dari sebuah pukulan telah melukainya dengan serius. Tetapi semua orang yang hadir sangat terkejut. Awalnya, fakta bahwa Chen Zifan selamat dari pukulan Su Seng adalah sebuah keajaiban tersendiri, tetapi sekarang, Chen Zifan tidak hanya selamat, tetapi dia juga telah melukai Su Seng.
Itu benar-benar tak terbayangkan. Namun, hanya sampai di situ saja. Saat ini, Su Seng sudah pulih. Dia berusaha menahan amarahnya, berpura-pura tenang dan kalem, seolah-olah luka yang baru saja dideritanya tidak pernah terjadi. Dia melangkah ke arah Chen Zifan dengan sedikit keganasan di wajahnya. Tuan Chen, Anda tahu, Anda seharusnya minum saja. Tadi, saya hanya bercanda dengan Anda, dan Anda harus menghunus pedang karena ingin melawan saya. Dan sekarang, bahkan jika saya ingin melepaskan Anda, itu tidak mungkin. Saat dia melangkah maju, mengumpulkan energi spiritual, siap melancarkan pukulan yang akan melenyapkan Chen Zifan, suara laki-laki samar namun mengerikan dan mematikan bergema di seluruh istana. Apakah kamu melakukan ini? Saat berikutnya, sebuah bayangan melintas dan seorang pria muncul di samping Chen Zifan. Hampir tidak seorang pun melihat bagaimana dia masuk. Saat itu, Chen Zifan berlumuran darah, sangat pucat dengan keringat mengalir di wajahnya, dan matanya mulai kehilangan fokus, jelas dia telah mencapai batasnya. Melihat Ye Chen muncul, dia tersenyum lemah, Ye Chen, aku baik-baik saja. Jangan bunuh dia, atau konsekuensinya akan terlalu berat. Setelah Ye Chen memberinya pil, dia tersenyum pahit, Kakak Chen, jangan bicara lagi. Kalau terus-terusan, kamu bisa pingsan, kan? Bagaimana kamu bisa bilang kamu baik-baik saja dalam kondisi seperti ini? Bibir Chen Zifan bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi sesaat kemudian, matanya terpejam, dan dia benar-benar pingsan. Ye Chen menopang tubuh Chen Zifan dan membaringkannya dengan lembut di tanah. Ia berdiri, menghadap Su Seng yang sedang menatapnya dengan geli, dan berkata dengan dingin, aku bertanya, apakah kamu melakukan ini? Su Seng tertawa, saudara Chen tampaknya minum terlalu banyak, sedikit terbawa suasana, dan memukul saya, haha, tidak ada yang serius, semua hanya kesalahpahaman. Tuan Muda Ye, mengapa Anda tidak minum juga? Minumlah ibumu. Begitu kata-kata itu keluar, udara di dalam seluruh istana langsung berubah menjadi dingin. Bahkan Su Seng agak tercengang. Apa yang baru saja dikatakan Ye Chen? Sudah lama ia tidak mendengar seseorang menggunakan bahasa kasar seperti itu kepadanya di kalangan kelas atas. Ia agak lambat bereaksi. Saat berikutnya, dia meledak marah. Awalnya, dia ingin mengejek dan menghina Ye Chen sedikit lagi. Tapi sekarang, Ye Chen bersikap begitu terus terang. Sama sekali tidak menunjukkan muka. Apa katamu? Su Seng berteriak, teknik tinjunya melonjak sekali lagi. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen kembali mengumpat, kau ingin menyerangku, kan? Ini kesempatanmu, lakukanlah. Kau suka mencari alasan, dalih untuk menyerang orang lain, kan? Keluarga Su hanyalah seekor anjing, ayolah. Apa kau ingin aku mengumpatmu beberapa kali lagi, memberimu lebih banyak alasan? Dalam perjalanannya ke sini, dia sudah mengetahui situasi tersebut dari Song Rou. Dan para tuan dan nyonya muda elit yang hadir benar-benar tercengang. Kapan mereka pernah melihat orang yang begitu kasar? Bahkan jika mereka bermaksud menghina atau menginjak-injak orang lain, mereka biasanya akan mencari alasan agar tindakan mereka tampak lebih dibenarkan dan masuk akal. Seseorang seperti Ye Chen, yang langsung mengumpat, benar-benar membuat mereka bingung. Bab 2335, kalau begitu anggap aku kalah. 10 bab lagi. Di sudut istana, seorang gadis mungil dengan wajah yang lembut dan menggemaskan tidak bisa menahan tawa melihatnya. Ye Chen benar-benar sangat lucu, bukan? Su Seng tidak dapat menahan diri lagi, semua alasannya dibuang jauh-jauh. Yang tersisa di kepalanya hanyalah niat membunuh yang sangat gila. Mati, Su Seng meraung saat dia melepaskan Divine Roar Fist-nya sekali lagi, bahkan lebih ganas dan mengerikan dari sebelumnya. Dia telah mendorong kekuatannya hingga batas ekstrim, tidak menahan sedikit pun. Dengan dilepaskannya Divine Roar Fist, teknik tinju yang melonjak itu tampaknya siap untuk meruntuhkan seluruh istana. Ye Chen, menyaksikan pukulan Su Seng yang ditujukan padanya, memperlihatkan ekspresi jijik. Membunuh Su Seng akan mudah baginya, cukup dengan menggunakan teknik jiwa saja, Su Seng akan mati tanpa bisa mati. Tetapi bukankah itu akan membuat Su Seng lolos dengan mudah? Terlebih lagi, dia tahu bahwa instruksi Chen Zifan serius. Dia sendiri tidak peduli, tetapi bagaimana jika membunuh Su Seng akan melibatkan Akademi Api Surgawi? Jadi,
Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari cara untuk membuat Su Seng menderita semaksimal mungkin tanpa membunuhnya. Ye Chen merenung sejenak dan kemudian tiba-tiba tersenyum. Baiklah, biarlah pertarungan dimulai. Dia akan menggunakan tinjunya untuk memukul, satu pukulan demi pukulan. Sampai seluruh kerangka Su Seng, meridiannya, dan tiannya, semuanya hancur berkeping-keping. Di saat berikutnya, Ye Chen pun bergerak, namun dia tidak menggunakan jurus bela diri apapun, sebaliknya, dia melayangkan pukulan keras dan lugas langsung ke arah Su Seng. Para penonton menggelengkan kepala, Ye Chen memang berani, tapi bukankah dia bersikap bodoh? Kau mungkin menggunakan tinju seperti Su Seng, tetapi Su Seng menggunakan teknik tinju unik keluarga Su, Divine Roar Fist, yang diperkuat oleh kekuatan garis keturunan. Bagaimana mungkin tinju kosongmu bisa dibandingkan? Pastinya, di saat berikutnya, bahkan lengan Ye Chen akan hancur berkeping-keping. Ledakan, suara keras mengguncang seluruh istana. Kabut darah meletus, dan kerumunan orang di sekitarnya tercengang, ketidakpercayaan terpancar di mata mereka. Mereka benar tentang satu hal, lengannya hancur, hancur total. Namun bertentangan dengan apa yang mereka duga, itu bukan lengan Ye Chen, melainkan lengan Su Seng. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun kenyataannya seperti itu. Bagaimana dengan Ye Chen? Jauh dari lengannya yang hancur, dia bahkan tidak mengalami cedera sedikit pun. Menakutkan. Su Seng menjerit dengan sedih, matanya kini menampakkan sedikit ketakutan. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan Ye Chen. Tapi sudah terlambat. Dia berbalik untuk lari, tetapi mungkinkah dia bisa melarikan diri? Sosok Ye Chen berkelebat, dan dalam sekejap, dia sudah berada tepat di depan Su Seng. Pandangan mereka bertemu, dengan senyum jahat tersungging di wajahnya. Su Seng menjerit ketakutan, dan di saat berikutnya, tanpa sempat bereaksi, Ye Chen menghantamnya dengan keras ke tanah dengan sebuah pukulan. Pukulan itu langsung menghancurkan tulang wajah Su Seng hingga berkeping-keping. Tapi ini baru permulaan. Petik 2. Ngomong-ngomong soal itu, Su Seng, yang memiliki garis keturunan binatang spiritual, ternyata cukup tangguh. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Ye Chen menghujani Su Seng dengan pukulan demi pukulan yang mengerang, yang matanya dipenuhi dengan permohonan belas kasihan, senyum jahat di wajahnya tumbuh semakin intens. Para penonton, baik tuan muda maupun nona, gemetar ketakutan dan berpikir, orang ini mengerikan. Setelah puluhan pukulan yang menyebabkan Su Seng terluka hampir fatal, Ye Chen akhirnya menghembuskan napas puas, berdiri, mengangkat tubuh Chen Xifan di bahunya, dan menuju pintu keluar istana. Namun, Su Seng masih berjuang untuk hidup. Akan tetapi, meski begitu, dengan hanya tinggal satu tarikan napas lagi, dia secara efektif telah tamat. Ye Chen hampir menghancurkan tulang, meridian, dantian, dan tubuh fisiknya. Akan lebih baik jika membunuhnya. Namun, Ye Chen telah mengendalikan kekuatannya dengan sempurna untuk menyelamatkan nyawanya. Dibandingkan dengan kerusakan yang Ye Chen timbulkan pada Li Yi di masa lalu, apa yang telah dia lakukan pada Su Seng jauh lebih parah dan menyeluruh. Dan pemulihan Su Seng pasti akan jutaan kali lebih sulit daripada Li Yi. Bahkan jika keluarga Su Laut Utara menggunakan sumber daya mereka yang menakjubkan tanpa memperhatikan biaya, Su Seng mungkin dapat pulih, bukan? Namun, hal itu berpotensi mengorbankan ratusan atau ribuan tahun. Apakah keluarga Su menganggap Su Seng layak diselamatkan dengan usaha yang sangat besar? Bahkan jika dihidupkan kembali, tanpa ratusan, ribuan tahun, Su Seng tidak akan lagi menjadi jenius seperti dulu. Jadi, pada dasarnya, Su Seng hancur. Begitu Ye Chen mendekati gerbang istana, dia tiba-tiba berbalik, seolah teringat sesuatu, dan berbicara kepada para elit yang masih tercengang, "Oh, benar juga, aku baru ingat, kalian semua tampaknya sangat ingin mengejek saudaraku tadi, menantikan pertunjukan yang bagus, bukan?" Jantung semua orang berdebar kencang. Kalau orang lain yang berbicara seperti ini, mereka pasti sudah menghajarnya sampai mati sejak lama. Tetapi terhadap Ye Chen, orang-orang ini tetap diam, tidak berani menjawab. Namun, di dalam hati, mereka mendidih karena dendam. Tentu, kau kuat, tetapi apakah kau benar-benar sekuat itu? Hanya beberapa sampah dari Akademi Api Surgawi yang berhasil masuk ke peringkat kenaikan mendalam, jadi apa? Kami akan melihat Anda gagal memenangkan satu barang pun di lelang besok.
Anda akan belajar bahwa tidak semua hal dapat diselesaikan dengan kekerasan. Senyum licik muncul di wajah Ye Chen. Apakah kamu menikmati acara hari ini? Mungkin kamu belum merasa cukup. Saat mengatakan ini, suaranya tiba-tiba berubah menjadi gelap. Baiklah, di pelelangan besok, aku akan menampilkan pertunjukan lain untuk kalian semua. Kali ini, kalian semua boleh ikut serta. Jika besok ada di antara kalian yang berhasil memenangkan sebuah barang, anggap saja itu kekalahanku. Dengan itu, dia meninggalkan kerumunan yang tercengang dan berjalan pergi dengan langkah lebar. Apa yang dia katakan? Penonton benar-benar meragukan pendengaran mereka. Apakah orang ini bercanda, berusaha bersaing dengan mereka dalam hal uang, atau melawan mereka semua? Apakah dia sudah gila? Di luar istana, Song Rou berdiri dengan kepala tertunduk. Dia melihat Ye Chen menggendong Chen Zifan keluar dan bertanya dengan nada khawatir, bagaimana keadaannya? Ye Chen meliriknya dan menjawab dengan acuh tak acuh, dia baik-baik saja, hanya terluka sedikit. Dengan fondasi saudara Chen, tidak ada yang serius. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Song Rou menghela napas lega. Ia ingin mengatakan sesuatu saat melihat sosok Ye Chen yang menjauh, tetapi ragu-ragu, akhirnya menunjukkan senyum mengejek diri sendiri sebelum menundukkan kepalanya dengan sedih. Tiba-tiba, Ye Chen menghentikan langkahnya dan mendesah, kalau begitu, ikutlah. Su Seng telah dilumpuhkan olehku, dan kamu mungkin tidak bisa kembali ke keluarga Su sekarang. Wajah Song Rou berseri-seri karena kegembiraan, dan dia buru-buru mengikuti Ye Chen. Ya, Tuan Muda Ye. Ye Chen tertawa getir, jangan panggil aku Tuan Muda Ye, aku tidak terbiasa. Panggil saja aku Ye Chen. Dan Ye Chen, melihat Chen Zifan yang tak sadarkan diri, menjadi penasaran, mengapa Chen Zifan berani datang menolong Song Rou. Apakah itu hanya karena jijik dengan perilaku Su Seng yang tak tahu malu? Petik 2. Bab 2336, aku datang ke tempat yang tepat. 11 lagi. Sejak awal, ketika Chen Zifan pertama kali melihat Song Rou, dia tampak agak aneh, menunjukkan bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. 2 jam kemudian, Chen Zifan perlahan membuka matanya dan mendapati dirinya menatap kanopi tempat tidurnya di kamarnya di Pulau Feilei. Dia mendongak dan melihat Ye Chen duduk di depan tempat tidurnya. Melihat Chen Zifan terbangun, secercah kegembiraan tampak di wajah Ye Chen saat dia berkata, Kakak Chen, kamu sudah bangun. Kemudian, dengan ekspresi agak geli, dia menambahkan, Saudara Chen, kepala sekolah Geiying memintamu untuk mengawasiku dan menjauhi masalah, mengapa sepertinya kaulah yang menyebabkan masalah. Chen Zifan tertawa terbahak-bahak dan menjawab, saya benar-benar tidak punya pilihan. Kamu tidak membunuh orang itu, kan? Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, tidak, aku hanya menghancurkan semua tulang, meridian, dan dantiannya, itu saja. Mendengar ini, Chen Zifan terkejut dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan enggan, merasa lega karena setidaknya tidak ada nyawa yang hilang. Karena tidak ada yang meninggal, masih ada ruang untuk bermanuver. Tentunya keluarga Su Laut Utara, meskipun lebih kuat dari Akademi Api Surgawi, tidak akan memulai perang dengan Akademi karena ini, bukan? Jika keluarga Su benar-benar mengabaikan segalanya, hal itu bahkan dapat memicu perang skala penuh antara wilayah benua Lingwu. Pada saat itu, Chen Zifan tiba-tiba bertanya, Ye Chen, bagaimana dengan Song Rou? Dia tidak berencana untuk kembali ke keluarga Su, kan? Ye Chen menatap Chen Zifan dengan agak aneh dan berkata, apakah dia bisa kembali? Seluruh lingkaran mungkin tidak akan menerimanya lagi, kan? Dan setelah kamu menyelamatkannya, dia tampaknya telah menyadari beberapa hal dan berubah dari sebelumnya. Aku menyuruhnya kembali bersamaku, dan sekarang dia ada di kamarnya. Chen Zifan menghela napas lega setelah mendengar ini. Ekspresi Ye Chen menjadi semakin penasaran saat dia bertanya pada Chen Zifan, Kakak Chen, apakah kamu pernah bertemu Nona Song sebelumnya, atau adakah sesuatu yang istimewa tentangnya? Chen Zifan menjawab, juga merasa sedikit canggung, aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi dia memberiku perasaan yang sangat familiar, meskipun aku belum pernah bertemu dengannya dan tidak ingat penampilannya. Tetapi saat pertama kali melihatnya, aku merasa seperti melihat adikku yang telah meninggal, aku tidak tahu mengapa aku merasa seperti ini, tetapi itu membuatku khawatir padanya. Jadi, aku mengikutinya ke pesta itu untuk melihat apa yang sedang dilakukannya,
dan ketika aku melihat Suseng melecehkannya, luapan amarah membuncah dalam diriku yang tidak dapat kukendalikan, seolah-olah aku melihat adikku sendiri diganggu. Ketika aku tersadar, aku telah merebut gelas anggur dari tangannya, dan aku tidak punya pilihan selain menghadapi Suseng. Ye Chen menatap Chen Zifan dengan skeptis, alasan itu cukup lemah. Mengatakan itu adalah cinta pada pandangan pertama akan lebih masuk akal daripada alasan itu. Chen Zifan, melihat ekspresi di wajah Ye Chen, tidak dapat menahan senyum masam, berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku tidak punya perasaan seperti itu terhadap Song Rou. Ye Chen, mengamati ekspresi serius Chen Zifan, juga merasa agak heran dan bertanya, mungkinkah itu reinkarnasi? Senang dengan usulan itu, Chen Zifan menjawab, menurutmu juga begitu. Itulah yang kupikirkan. Ketika adikku meninggal, aku belum mulai berlatih bela diri, aku belum bisa melindunginya. Itulah penyesalan terbesarku, sekarang, melihat Song Rou, terlepas dari masa lalunya, aku ingin memperlakukannya seperti saudara perempuan. Ye Chen mengangguk sambil berpikir, pikirannya melayang ke Ji Siqing di Istana Kekaisaran Roh Abadi. Tanpa diragukan lagi, Ku Chenyan, yang ditemuinya di tempat misterius domain kematian semesta, adalah reinkarnasi Ji Siqing. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Dewa Pedang Enam Jalan dalam hatinya, Guru, apakah reinkarnasi benar-benar nyata? Setelah hening sejenak, Dewa Pedang Enam Jalan menjawab, dunia ini jauh lebih rumit daripada yang dapat kita bayangkan, terutama tentang hidup dan mati. Bahkan dengan tingkat alamku saat itu, aku belum sepenuhnya memahami hidup dan mati, mungkin itu memang ada, tetapi bahkan jika reinkarnasi sejati itu ada, apakah orang di kehidupan selanjutnya masih kamu? Tetapi Anda memiliki suara terbanyak dalam masalah ini. Garis keturunan reinkarnasi, Anda mungkin merupakan kunci untuk menerobos hidup dan mati. Tentu saja, kita baru akan tahu secara pasti setelah ia benar-benar terbangun. Ye Chen terdiam setelah mendengar ini. Bahkan jika reinkarnasi itu ada, dia tidak akan menyerahkan nasibnya pada kehendak surgawi yang tidak diketahui. Dia tidak menjelaskannya kepada Chen Zifan, yang menganggap saudara perempuannya sebagai penyesalan terbesarnya. Memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan dan menemukan kedamaian sudah cukup. Mengapa harus terobsesi dengan apakah Song Rou benar-benar saudara perempuannya yang bereinkarnasi? Terkadang kebenaran dan kepalsuan tidak dapat dibedakan, menyebabkan sebagian orang mengatakan takdir membodohi kita semua. Melihat Chen Zifan tidak mengalami masalah berarti, Ye Chen berdiri dan berkata, baiklah, saudara Chen, istirahatlah dan pulihkan dirimu. Aku akan kembali ke kamarku untuk berkultivasi. Baiklah, pergilah. Dengan itu, Ye Chen kembali ke kamarnya untuk memulai kultivasinya, diam-diam menunggu dimulainya pelelangan besok. Pada saat yang sama, di wilayah selatan, Kerajaan Surgawi telah mendirikan satu dari 10 kotanya di benua Lingwu. Disitulah Ye Chen secara tidak sengaja masuk setelah memperoleh prasasti angin. Namun, tiba-tiba, karena alasan yang tidak diketahui, suhu sekitar anjlok, membuat semua orang merasakan dingin yang menusuk tulang. Di masing-masing dari 10 kota ini, Kerajaan Surgawi telah mendirikan paviliun Dao Surgawi untuk memfasilitasi operasi Istana Dao Surgawi di benua Lingwu. Pada saat ini, seorang gadis bercadar dan berpakaian putih berhenti dengan tenang. Dia turun dari binatang hitam berapi yang ditungganginya. Aura dingin dilepaskan. Wu Mang, pergilah bermain di tempat lain. Suara dingin Wei Ying terdengar. Wu Mang tampaknya mengerti dan menumbuhkan dua sayap hitam besar dari punggungnya, melesat ke langit. Adegan ini membuat dua penjaga gerbang paviliun Dao Surgawi tercengang. Tunggangan yang mengagumkan. Meskipun mereka telah bertemu dengan banyak tokoh berpengaruh di kota roh surgawi, mereka belum pernah melihat kedatangan yang begitu dramatis. Pandangan mereka tak pelak lagi tertuju pada gadis bercadar putih. Meski dia memiliki fisik yang memukau, mereka tidak berani melihat lebih jauh. Karena terlalu dingin, seperti pedang amarah dingin yang terhunus. Mereka bahkan tidak bisa mengetahui tingkat kultivasinya. Sebagai penjaga gerbang ke salah satu lokasi utama di dalam kota, keduanya merupakan kekuatan Great Void tahap awal dari kerajaan surgawi. Melihat gadis berpakaian putih itu mendekat, mereka menegang dan mencengkeram pedang mereka. Mereka berteriak, ini adalah paviliun cabang Lingwu dari Istana Dao Surgawi dari kerajaan surgawi. Tidak ada seorang pun yang boleh mendekat. Gadis berpakaian putih itu berhenti berjalan,
apakah istana Dao Surgawi ada di belakangmu? Mengira dia terintimidasi, kedua pria itu mencibir, tentu saja. Jika kamu ada urusan dengan istana Dao Surgawi, kembalilah setelah kamu mendapatkan token giok Dao Surgawi, jika tidak, kamu tidak bisa ikut campur. Gadis berpakaian putih itu mengangguk mengerti, karena ini terkait dengan istana Dao Surgawi, maka aku datang ke tempat yang tepat. Tanda seru kurung tutup. Bab 2337, gadis itu. 12 lagi, meledak lengkap. Minta suara. Pada titik ini, wanita berbaju putih, Wei Ying, melihat ke arah plakat di atas pintu dengan niat membunuh yang terkumpul, lambaian tangannya yang lembut. Plakat kuno itu, yang juga berisi penghalang pelindung, hancur berkeping-keping. Baru pada saat itulah kedua penjaga gerbang kekosongan besar menyadari keseriusan situasi. Tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan pedang pembunuh naga mereka, terus mengumpulkan kekuatan spiritual dan tian. Di tempat kejadian, mereka menebas Wei Ying dengan satu pedang. Niat membunuh yang tak berujung menyapu Wei Ying bagai badai yang dahsyat. Wei Ying tetap tidak bergerak. Tiba-tiba, tatapannya beralih ke arah pintu, dan dia bergumam, "Oh, benar, aku lupa memberitahumu tujuan kedatanganku. Saya di sini hanya untuk meminta sedikit perhatian dari Istana Dao Surgawi. Jadi, hari ini, Paviliun Dao Surgawi pasti ternoda darah." Setelah berkata demikian, Wei Ying melangkah maju, mengabaikan sepenuhnya dua pedang void besar yang kuat itu. Tepat saat ki pedang hendak menyentuh Wei Ying, matanya tiba-tiba menajam. Badai dahsyat tiba-tiba berkumpul di sekelilingnya. Dia tampaknya berada di pusat badai. Dan kedua ki pedang yang berkuasa itu lenyap sepenuhnya pada saat mereka menyentuh badai. Kedua penjaga gerbang itu tercengang. Bagaimana mungkin seorang wanita muda memiliki kekuatan seperti itu? Itu hanya bisa terjadi pada kerajaan surgawi. Tetapi jika dia berasal dari kerajaan surgawi, apakah dia tidak tahu apa maksud istana Dao Surgawi di sana? Menodai paviliun Dao Surgawi dengan darah, kemarahan istana Dao Surgawi, wanita ini, tidak peduli seberapa kuat dukungannya, akan hancur. Tepat saat mereka hendak mengatakan sesuatu, badai di sekitar Wei Ying benar-benar memisahkan kedua pria itu. Itu hanya sekilas. Tatapan Wei Ying tertuju pada pintu paviliun Dao Surgawi, dan dengan mendengus dingin, pedang es itu terbentuk dengan sendirinya. Hawa dingin yang dipancarkan pedang es langsung menerobos gerbang. Di dalam gerbang, seseorang telah merasakan gangguan. 30 kekuatan besar siap bertempur. Di antara mereka ada 3 orang tua yang duduk. Dan ketiga tetua ini memiliki kekuatan yang sama dengan Wei Ying. Surga lapisan ke-8 Great Void. Gadis kecil, tahukah kamu apa artinya menerobos masuk ke sini? Kerajaan surgawi telah mendirikan 10 kota, menghubungkan benua Lingwu, dan tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah. Sekarang kamu telah membunuh 2 orang dari kerajaan surgawi, dan kamu pasti akan dicari oleh istana Dao Surgawi. Saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Jika kau berlutut di hadapan kami sekarang dan menyerah, mungkin masih ada jalan keluar. Wei Ying berdiri dengan bangga, mengamati semua orang, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada sebuah menara yang tinggi. Ada ancaman dingin dari atas. Adapun orang-orang di depannya, dia bisa mengatasinya. Dengan langkah sederhana, dia berbicara dengan dingin, apakah semua orang di sini? Karena memang begitu, saya jadi tidak perlu repot-repot mencarinya satu persatu. Saat kata-katanya jatuh, badai es di sekitar Wei Ying tiba-tiba meluas. Beberapa pusat kekuatan dari kerajaan surgawi yang mendekat hancur berkeping-keping di tempat. Semua orang harus mundur. Ayo kita serang bersama, dia hanya satu orang. Bagaimana mungkin begitu banyak di antara kita yang tidak bisa menaklukkannya? Paviliun Dao Surgawi kerajaan surgawi tidak mengizinkan orang luar untuk menerobos masuk. Ketiga tetua itu berteriak keras. Tiba-tiba, 3 sosok bayangan muncul di belakang ketiga pria itu. Tanpa kecuali, semua sosok itu adalah binatang buas. Dalam sekejap, ketiga tetua itu merobek kehampaan dan tiba di samping Wei Ying. Jari-jari mereka berubah menjadi cakar, dan kekuatan kekosongan besar meraung ke bawah. Jika sesuatu disentuh, seketika itu juga akan berubah menjadi nihil. Mata Wei Ying berkilat kaget, bibir merahnya terbuka saat dia bergumam, sepertinya apa yang disebut Paviliun Dao Surgawi ini ternyata tidak sia-sia. Kalau begitu,
Karena aku tidak punya kegiatan lain setelah keluar dari pengasingan, sebaiknya aku bermain denganmu. Detik berikutnya, Wei Ying menghilang. Wajah ketiga tetua itu tiba-tiba berubah, dan mereka buru-buru menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki. Akan tetapi, mereka mendapati bahwa kesadaran rohani mereka bagaikan batu yang tenggelam ke dalam laut. Dalam jarak 100 mil, tidak ada tanda-tanda gadis muda itu. Bagaimana ini mungkin? Tepat saat ketiganya terkejut, suara mengerikan tiba-tiba terdengar dari atas. Hei, apakah kamu mencariku? Maaf membuat Anda menunggu, saya akan segera mengantar Anda. Mata ketiga pria itu menyipit, dan sebelum mereka bisa bereaksi, mereka melihat 3 pedang es besar jatuh dari atas. Setiap pedang es panjangnya hampir 10.000 kaki. Rasanya seperti ada menara raksasa yang jatuh dari langit. Dan kekuatan pedang es itu jauh melampaui surga lapisan ke-8 kekosongan besar. Wanita misterius ini benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung melampaui divisinya. Mungkinkah dia reinkarnasi dari seorang ahli perkasa zaman dahulu? Kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang seusianya memiliki kekuatan seperti itu? Ledakan, ledakan, ledakan. 3 ledakan keras bergema di seluruh kota roh surgawi. Paviliun Dao Surgawi, yang berdiri tanpa cedera di kota, melihat tanahnya hancur di tempat. Retakan padat menyebar seolah-olah kedalamannya 1000 kaki, bahkan mencapai magma di bawah bumi. Debu dan asap mengepul seakan mencapai langit. Mereka yang berada di tahap awal dan pertengahan Great Void tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa meringkuk di sudut-sudut. Mereka tahu bahwa dalam konfrontasi tingkat tinggi seperti itu, mendekat akan membuat mereka terpecah belah. Lagi pula, dari divisi Great Void, perbedaan antar level minor sangat besar. Akhirnya, debu dan asap hilang. Mata mereka tampak meledak karena terkejut. 3 lelaki tua dari lapisan ke-8 kekosongan besar tidak mampu menahannya. 2 di antaranya bahkan langsung berubah menjadi kabut darah. Hanya 1 yang selamat, tetapi lelaki tua itu tergeletak gemetar di tanah. Postur tubuhnya lebih seperti sedang berlutut di hadapan gadis muda bercadar misterius itu. Wei Ying juga tidak dalam kondisi yang baik, wajahnya pucat. Dia telah menggunakan serangan terkuatnya sejak awal. Dia tidak suka membuang-buang waktu untuk orang lain. Dia hanya mencari hasil. Dia mengatur napasnya dan sambil melihat ke bawah dari atas ke arah lelaki tua lapisan ke-8 kekosongan besar yang sedang sekarat, dia berkata, aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir untuk berbicara. Mata lelaki tua itu meredup. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia melihat dinginnya mata Wei Ying. Dia tahu bahwa semua orang di Paviliun Dao Surgawi pasti mati. Jelas, ini adalah balas dendam gadis itu terhadap istana Dao Surgawi. Ini juga pertama kalinya seseorang berani membalas dendam terhadap istana Dao Surgawi. Suara serak lelaki tua itu terdengar, aku ingin tahu, mengapa kau menyerang kami? Apa sebenarnya kesalahan istana Dao? Wajah Wei Ying yang tanpa ekspresi mengangkat pedang di tangannya dan berkata, apakah kau ingat pedang penghancur dunia yang turun belum lama ini? Orang tua itu terkejut, teringat sesuatu. Pedang penghancur dunia yang turun ke benua Lingwu, siapa yang tidak tahu? Tampaknya kepala istana-istana Dao Surgawi secara pribadi membunuh seorang pemuda. Tampaknya pemuda itu pun mati sesuai keinginannya. Mungkinkah kemarahan gadis ini ada hubungannya dengan kematian pemuda itu? Wei Ying berhenti sejenak lalu melanjutkan, ketua istanamu mengayunkan pedang penghancur dunia, yang diarahkan pada orangku, Wei Ying. Saat kata-katanya selesai diucapkan, pedangnya menyerang. Kengerian lelaki tua itu bahkan belum menyebar jauh di matanya sebelum ia berubah menjadi kabut darah. Setelah melakukan semua ini, Wei Ying mengarahkan pandangannya pada orang-orang yang tersisa, dan melangkah maju. Pakaiannya yang putih bersih tak ternoda apapun, tampak dipenuhi bercak-bercak darah. Seperti mekarnya bunga plum di musim dingin. Bunga plum yang berlumuran darah. 12 ledakan telah selesai. Ini adalah batas senyum main-main. Mengapa meledak? Tentu saja, karena peringkat tiket bulanan pembacaan Kiki akan segera ke-9, meledaklah terlebih dahulu. Upaya semua orang terlihat oleh senyum main-main, jadi senyum main-main secara alami akan bekerja keras. Tahun baru akan datang, senyum main-main akan tetap menulis dengan serius. Untuk ledakan, semua orang bergegas ke posisi ke-8 peringkat tiket bulanan. Tentu saja, tiket yang direkomendasikan dan tiket bulanan diperlukan. Bab 2338,
Kesempatan Wei Ying. Bagian 1, di Paviliun Dao Surgawi Kota Raksasa Kerajaan Surgawi, aliran darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi lingkungan. Itu seperti lautan darah. Selain gadis bercadar yang berdiri gagah di atas dunia, sekelilingnya sunyi. Wei Ying tidak segera meninggalkan Paviliun Dao Surgawi tetapi malah memusatkan pandangannya ke menara tinggi di atas. Sejak dia melangkahkan kaki di Paviliun Dao Surgawi, dia merasakan ancaman. Itu berasal dari menara yang tinggi. Tampaknya rahasia terbesar Paviliun Dao Surgawi di kota raksasa terletak di menara tinggi. Wei Ying penasaran. Dia melihat sekelilingnya dan tanpa ragu-ragu lagi, dia langsung menuju ke menara tinggi. Pintu menara tinggi itu tertutup, dan kegelapan menyelimuti area di sekitarnya. Wei Ying memejamkan matanya, jelas menunggu sesuatu. Tiba-tiba matanya terbuka lebar dan dia menyadari ada seorang tetua berdiri di hadapannya. Yang lebih tua tidak lebih dari sekadar sosok bayangan. Namun sosok bayangan inilah yang membuat Wei Ying merasa terancam. Wujud asli sang tetua haruslah berada di atas alam pembantai bencana. Kamu bukan orang kerajaan surgawi. Orang tua itu berbicara. Wei Ying mendengus dingin, memang, tujuanku datang ke sini adalah untuk menghancurkan Paviliun Dao Surgawi ini. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Akan tetapi, si tetua tidak memperlihatkan niat untuk bertarung, bahkan ada sedikit kekaguman di matanya yang baik dan murah hati. Gadis muda, dari matamu, aku melihat perlawanan terhadap surga. Tidak seorang pun dapat menerobos menara ini. Apakah Anda ingin mencoba dan membukanya? Mungkin ini kesempatan untukmu. Orang tua itu berdiri pada saat itu dan berkata kepada Wei Ying. Wei Ying belum pernah mendengar tentang menara roh negara dewa sebelumnya, tapi dia tidak ragu dan langsung berkata, buka saja. Silakan pilih salah satu dari 3 mode, normal, bravery, atau hell. Setelah dipilih, mode tersebut tidak dapat diubah. Suara orang tua itu sama sekali tidak menunjukkan emosi, dingin saat dia berbicara. Alis Wei Ying berkerut, 3 pilihan, jika dia memilih mode yang paling mudah, dia takut dia tidak akan mendapatkan hasil sebanyak 2 mode lainnya. Saya memilih mode neraka. Karena dia sudah ada di sini, Wei Ying tentu saja memilih opsi terbaik. Apapun yang ada di mode neraka, dia pilih untuk masuk. Gadis itu punya keberanian, jauh lebih kuat daripada anak laki-laki dari kerajaan surgawi. Mode neraka sekarang terbuka, gadis, tutup matamu. Wei Ying memejamkan matanya, merasakan gelombang pusing, dan ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah istana. Gadis, kamu baru berada di surga lapisan ke-8 kekosongan besar, tantangan mode neraka adalah membunuh burung suan guntur bencana di puncak alam kekosongan besar. Ada jejak bencana guntur yang paling ditakuti di dalamnya. Saat suara acuh tak acuh itu memudar, Wei Ying melihat penghalang di depannya. Di dalam penghalang itu terdapat burung suan guntur bencana setinggi 1 kilometer, tubuhnya memancarkan petir. Aura yang mengerikan itu membuat Wei Ying merasa seperti akan mati lemas. Melihat pemandangan ini, mulut Wei Ying menyunggingkan senyum pahit. Bisakah dia sekarang diberi kesempatan untuk memilih lagi? Di Menara Roh Kerajaan Surgawi, ujian mode neraka adalah binatang tingkat puncak dari alam kekosongan besar. Dia percaya diri dalam menghadapi seniman bela diri dari alam Dao Yuan tingkat 8, tetapi menghadapi puncak alam kekosongan besar, belum lagi pembunuhan. Dia mungkin bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, terutama karena dia sedang berhadapan dengan burung suan guntur bencana. Burung-burung ini luar biasa cepat dan kuat secara fisik. Wei Ying menarik napas dalam-dalam, menghunus pedang amarah dinginnya, melepaskan niat membunuhnya, dan sekali pilihan telah dibuat, pilihan itu tidak dapat diubah. Dia akan mati di sini atau menerobos menara roh kerajaan surgawi. Dia bersiap untuk percobaan pertamanya mengukur kedalaman burung suan guntur bencana. Selangkah demi selangkah dia berjalan menuju bagian dalam penghalang. Begitu memasuki penghalang, burung suan guntur bencana yang awalnya tenang berubah menjadi ganas. Seluruh tubuhnya memancarkan petir, menyerang dengan ganas ke arah Wei Ying. Kilatan petir menyambar dengan liar, Wei Ying mengangkat pedang amukan esnya sambil berderak. Dia tidak menekannya. Sebaliknya, dia sendiri malah meludahkan air berwarna merah tua, sosoknya dengan gila menjauh dari penghalang. Hanya dari serangan biasa burung suan guntur bencana, dia telah menderita beberapa luka yang tidak sepele.
Setelah kekosongan besar, perbedaan kecil dalam pembagian wilayah memang terlalu besar. Saat dia keluar dari penghalang, aliran cahaya keemasan turun dari istana, menyembuhkan luka-luka Wei Ying dalam sekejap, dan dia dengan cepat disembuhkan. Kekuatan tubuh roh darah jahat meledak, memancarkan dingin yang luar biasa. Wei Ying bersiap untuk mencoba sekali lagi. Berbagai kekuatan memperkuat dirinya saat dia memasuki penghalang, dan tanpa diragukan lagi, petir menyambarnya lagi. Wei Ying mengangkat pedang amarah dinginnya, petir menyambar tubuhnya, dia nyaris tak mampu menahannya. Terus maju, jangkauan petir semakin luas, dan serangannya pun menjadi lebih kuat. Petir menyambar tubuh Wei Ying, burung suan guntur bencana berdiri diam di tempat dan tidak bergerak sedikitpun. Ia telah terperangkap di sana selama waktu yang tidak diketahui, dan akhirnya, seekor semut datang. Meskipun seekor semut sangat membosankan, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Wei Ying melangkah maju dengan hati-hati, dan ketika dia hanya berjarak 3 meter dari burung petir bencana, dia tiba-tiba mengangkat pedang amarahnya yang dingin, esensi kekuatan tubuh dingin dengan gila-gilaan dimasukkan ke dalamnya. Ledakan. Dengan satu serangan, benda itu mendarat di tubuh burung suan guntur bencana, tetapi tampaknya dia hanya menggelitiknya. Burung suan guntur bencana mengembangkan sayapnya, setiap kepakan membawa petir tak berujung. Petir ini menyambar tubuh Wei Ying, tubuh fisiknya mulai berbau hangus. Aduh! Seteguk air merah menyembur dari mulut Wei Ying, pedang amarah dinginnya sedikit terangkat, menusuk tubuh burung suan guntur bencana. Dengan satu tusukan, burung suan guntur bencana tidak merasakan banyak rasa sakit, sebaliknya, ia mengulurkan cakarnya yang tajam dan mendaratkannya di dada Wei Ying. Memotong. Darah mengucur dari tubuhnya, Wei Ying dengan panik mundur. Inilah pertama kalinya Wei Ying merasa terkepung. Kesempatan yang dimilikinya telah memungkinkan dia menikmati sensasi mengalahkan orang lain. Namun, Wei Ying tahu, cobaan ini bermanfaat untuknya. Kalau dia tidak punya keberanian menghadapi musuh yang kuat, bagaimana mungkin dia bisa melangkah ke divisi alam yang lebih tinggi? Burung suan guntur bencana tidak menyerang, sebaliknya ia memperhatikan Wei Ying dengan penuh minat. Bila bertemu semut, sebaiknya biarkan saja ia bermain sampai ia kehilangan minat sebelum membunuhnya. Wei Ying keluar dari penghalang, cahaya lembut sekali lagi menyerbu tubuhnya. Setelah dia benar-benar pulih dari luka-lukanya, Wei Ying tidak bertindak tergesa-gesa. Saat ini, dia bahkan tidak bisa menghancurkan tubuh fisik burung petir bencana, apalagi membunuhnya. Untuk menghadapi burung petir bencana, dia hanya bisa merencanakan dalam jangka panjang. Setidaknya sekarang dia mengerti bahwa burung suan guntur bencana tidak bermaksud membunuhnya. Ini juga memberinya sedikit kesempatan untuk membunuh burung suan guntur bencana. Menghadapi burung suan guntur bencana hanya dengan kekuatan pedang amarah dingin pasti tidak akan berhasil, bagian yang paling rentan dari seekor binatang adalah matanya. Begitu kedua matanya hancur, ia akan menjadi buta, tetapi saat itu, ia akan benar-benar membuat marah burung suan guntur bencana. Sifat buas burung suan guntur bencana akan meledak, dan ia akan menyerang Wei Ying dengan ganas tanpa henti. Sejauh ini, Wei Ying belum memikirkan metode yang sangat bagus, tetapi memutuskan untuk mengambil risiko dan mencobanya. Pada periode ini, dia harus membuat burung suan guntur bencana menurunkan kewaspadaannya sepenuhnya. Wei Ying memasuki penghalang itu berkali-kali, dan tiap kali dia hanya menyerang tubuh fisiknya. Secara bertahap, burung suan guntur bencana mulai mengendurkan kewaspadaannya, dan setelah pulih dari luka-lukanya di luar, dia berencana untuk memasuki penghalang itu sekali lagi. Kali ini, dia bermaksud menghancurkan kedua mata burung suan guntur bencana. Bab 2339, Karma Sang Penguasa 6 Jalan, rilis kedua, ketika burung suan guntur bencana melihat Wei Ying, ia tetap tidak bergerak, karena sudah terbiasa dengan kehadirannya. Kali ini, sudah pasti ia akan menyerang tubuh fisiknya, berencana untuk melemparkannya dengan sapuan cakarnya. Berkali-kali, tidak kurang dari 10 kali, Wei Ying mendekat dan hampir mendekati burung suan guntur bencana. Dia mengangkat pedang amarah dinginnya dan tiba-tiba terbang menuju kehampaan. Pada saat dia mencapai kehampaan, amarah dingin dan Mystic Cold Ice Cone menyatu, dan dia menyerang secara bersamaan, mengincar mata Calamity Thunder Swanbird. Burung suan guntur bencana telah waspada, tetapi sudah terlambat. Amarah dingin dan Mystic Cold Ice Cone menusuk matanya, dan darah pun langsung mengalir keluar. Merengek.
Burung Suan guntur bencana meraung dengan ganas, dan aura yang menjulang tinggi menyerang wajahnya. Setelah kehilangan penglihatan kedua matanya, ia hanya bisa terus menyerang tanpa henti. Tebal bagaikan ular air, sambaran petir menyambar dengan ganas. Karena lengah, Wei Ying tersambar petir, menyebabkan dia memuntahkan darah. Wajahnya berubah pucat pasi, hampa dari warna apapun, saat dia menghadapi situasi ini. Wei Ying tidak punya pilihan selain menghindari tepiannya dan mundur. Karena burung Suan guntur bencana sekarang buta, ancaman terhadapnya telah berkurang secara signifikan, dan dia mundur untuk memulihkan luka-lukanya di balik penghalang. Di dalam penghalang, burung Suan guntur bencana terbang liar, berusaha keluar untuk membunuh Wei Ying. Akan tetapi, karena kekuatan penghalang itu, ia tidak dapat melarikan diri. Wei Ying sekali lagi memasuki penghalang, sosoknya seperti hantu, dan bergerak di atas burung Suan guntur bencana. Dia mengarahkan amarah dingin itu ke kepala makhluk itu dan langsung menusukkannya ke bawah. Wah! Suara renyah terdengar saat kepala burung Suan guntur bencana retak, meskipun tidak hancur seluruhnya. Rasa dingin dan niat membunuh di lengan Wei Ying melonjak hebat saat dia terus meningkatkan kekuatannya, menyerang berulang kali. Kilatan petir yang menutupi langit menyambar tubuhnya, menyebabkan rasa sakit, tetapi dia tidak menyerah. Akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh burung petir bencana, Wei Ying melihat secercah harapan. Bagaimana mungkin dia membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan setiap serangan pedang berikutnya, 10 menit berlalu, dan tubuh Wei Ying dipenuhi luka. Namun, dia tersenyum. Perasaan ini membuatnya semakin tercerahkan. Kepala burung Suan guntur bencana yang kini mengeluarkan darah, mulai retak secara bertahap. Mati, suara Wei Ying yang jelas menegur saat dia menusukkan pedangnya dengan panik. Retakan. Kepala burung Suan guntur bencana mulai menunjukkan retakan yang mulai menyebar. Saat menyebar, tiba-tiba ia terbagi menjadi 4 atau 5 bagian. Pada saat terbelah, burung Suan guntur bencana mengeluarkan teriakan memilukan, aura buasnya semakin melemah. Wus, wus. Burung Suan guntur bencana mengepakkan sayapnya, perlahan-lahan jatuh ke tanah, kini lebih banyak bernapas keluar daripada masuk. Setelah 2 jam, aura burung Suan guntur bencana telah sepenuhnya menghilang di udara. Wei Ying terbaring di atas mayat burung Suan guntur bencana, sekarang tidak memiliki kekuatan apapun. Gadis kecil, kau benar-benar mengejutkanku, anggaplah tantanganmu berhasil. Petir pembasmi bencana di dalam tubuh burung petir bencana ini sekarang menjadi milikmu. Dengan itu, begitu kau memasuki alam pembasmi bencana, itu akan mudah. Bahkan guntur yang ditakuti oleh banyak puncak Great Void akan menjadi kesempatanmu. Dalam kehampaan, sambaran petir yang dahsyat namun tenang muncul, jatuh ke tangan Wei Ying. Tersegel sepenuhnya. Di atas segel itu mengalir aura alam pembantai bencana. Wei Ying sedikit terkejut, meskipun dia memiliki sumber daya ajaib, dia tahu bahwa untuk maju ke alam pembantai bencana, sumber daya saja tidak cukup. Namun, dengan kesempatan saat ini, kemajuan akan menjadi sangat mudah. Baru pada saat itulah dia memenuhi syarat untuk membalas dendam di kerajaan surgawi. Wei Ying menatap tetua itu dan berkata, sepertinya kau membantuku. Bukankah kau dari istana Dao Surgawi kerajaan surgawi? Sang tetua tersenyum, gadis kecil, aku sebenarnya sudah tahu sejak lama bahwa warisan yang kau bawa berasal dari istana Juehan yang telah hancur. Saya sudah bertemu dengan kepala istana sebelumnya. Aku telah berbuat salah padanya. Istana Dao Surgawi kerajaan surgawi tidak lagi terkendali, ini bukan situasi yang kuinginkan, jadi kuharap kau bisa menghentikannya. Jika tidak ada yang menghentikannya, saya khawatir kecemerlangan yang dibangun oleh para pendahulu kita akan hancur total. Gadis, aku merasakan karma dari penguasa 6 jalan di dalam dirimu, ingatlah, orang ini tidak boleh mati. Jika dia meninggal, semua rencana akan runtuh, dan kejahatan akan melahap seluruh dunia. Mata indah Wei Ying menjadi tegang. Penguasa 6 jalan. Mengelola hukum surgawi saja sudah bermasalah, apalagi mengelola 6 jalan. Dia tampaknya belum pernah menghadapi kekuatan seperti itu sebelumnya. Tiba-tiba, Wei Ying teringat seorang pemuda. Mungkinkah itu dia? Pada saat itu, sosok orang tua itu menghilang. Wajah terakhir yang terungkap membawa sedikit penyesalan dan juga sedikit harapan. Wei Ying meninggalkan menara roh kerajaan surgawi, dan Wu Mang turun dari langit.
Sayap hitam besar tampaknya menyelimuti seluruh dunia. Wei Ying melangkah ke Wu Mang, niat membunuhnya kembali menguat. Wu Mang, satu kota sudah ternoda darah, saatnya pindah ke kota berikutnya. Wu Mang mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi dan terbang ke langit. Debu mengepul, malam itu ditakdirkan menjadi malam yang tak terlupakan. Keesokan harinya, di depan aula yang megah dan mewah, beberapa staf lelang Tianchen berjubah putih menjaga pintu masuk tempat lelang akan diadakan. Pada saat ini, banyak orang mulai berjalan menuju tempat pelelangan. Di antara mereka, seorang wanita mungil berpakaian jubah hitam menguap, ekspresinya tampak agak bosan, dua pria muda dengan ekspresi tegas berdiri di sampingnya. Wanita itu mengeluh, kita datang terlalu pagi, dan pelelangannya belum akan dimulai dalam waktu dekat. Pria di sampingnya, mengenakan jubah putih dan dengan tatapan bangga di matanya, tertawa, datang lebih awal selalu lebih baik daripada datang terlambat. Pada saat itu, wanita mungil itu tiba-tiba menjadi cerah dan berkata kepada dua orang di sampingnya, lihat, bukankah itu yang kita lihat di perjamuan, Ye Chen? Pria lain berjubah hitam di sampingnya mengejek, itu dia, memangnya kenapa? Jelas, pria berjubah hitam itu memandang rendah Ye Chen. Namun, wanita mungil itu, yang tampaknya tidak peduli dengan pendapat pria berjubah hitam itu, berjalan langsung ke arah Ye Chen. Saat itu, Ye Chen dan Chen Zifan tengah berjalan menuju tempat pelelangan ketika, tiba-tiba, di depan mereka muncul seorang wanita mungil, tersenyum dan tampak sangat bersemangat, dia melambaikan tangan ke arah mereka sambil berkata, halo. Ye Chen dan Chen Zifan bertukar pandang, keduanya agak bingung. Sementara di belakang wanita itu, mata pria berjubah hitam itu bersinar dingin, permusuhannya terhadap Ye Chen sangat jelas. Lelaki berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, jelas bagi siapapun bahwa lelaki berjubah hitam itu tengah tertarik pada wanita mungil itu. Namun sayang, wanita itu terlalu lalai untuk menyadarinya. Ini berarti masalah bagi Ye Chen dan Chen Zifan. Meskipun Ye Chen telah menghajar Su Seng dengan hebat di pesta, memperlihatkan kekuatan tempur yang luar biasa, jujur saja, terlepas dari penampilannya, ketiganya tidak meremehkan ataupun terlalu takut padanya. Lagi pula, mereka juga bukan orang biasa. Bab 2340, membandingkan kekayaan. 3 pembaruan, lebih jauh lagi. Pelelangan itu terutama tentang uang, bukan kekuatan, bukan. Pada saat itu, wanita yang tertawa itu berkata kepada Ye Chen sambil tersenyum, namaku Li Yanxi. Dia menunjuk kedua pria di belakangnya, yang berbaju putih adalah Kejing, dan yang berbaju hitam bernama Xiang Yang. Ye Chen memandang ke arah dua pria itu, Kejing baik-baik saja, dia mengangguk sopan padanya. Namun, Xiang Yang tampak meremehkan dan bahkan tidak melirik Ye Chen. Berdiri di samping Ye Chen, ekspresi Chen Zifan berubah setelah Li Yanxi memperkenalkan dirinya. Dia menatap Li Yanxi dan bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu Li Yanxi dari keluarga Li Donglin kuno, Kejing dari pedang tak bernyawa, dan Xiang Yang dari pedang hantu dari keluarga Nangang Xiang? Li Yanxi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, itu kami. Tidak heran Chen Zifan terkejut, latar belakang orang-orang ini luar biasa, terutama wanita mungil Li Yanxi. Keluarga Donglin Li tidak hanya salah satu keluarga terkuat di benua Lingwu tetapi juga dianggap sebagai kepala 10 keluarga besar. Yang disebut, 10 keluarga besar, adalah kekuatan keluarga paling kuat dari berbagai divisi di benua Lingwu, utara, selatan, timur, dan barat. Keluarga-keluarga ini memiliki warisan yang sudah berlangsung lama, beberapa bahkan lebih kuno daripada banyak sekte di wilayah kekuasaan mereka. Di antara mereka, keluarga Donglin Li memiliki sejarah tertua dan warisan paling tangguh. Lebih jauh lagi, Li Yanxi bukan hanya putri sah dari kepala keluarga Donglin Li family saat ini, tetapi juga seorang jenius yang menduduki peringkat ke-7 di Profound Ascension Rankings. Meskipun Kejing dari pedang tak bernyawa tidak memiliki latar belakang keluarga yang mengerikan seperti Li Yanxi, ia memiliki warisan misterius yang dikenal sebagai pedang tak bernyawa. Orang ini lembut dan sopan, berpenampilan biasa saja tetapi memiliki sikap seorang pria yang rendah hati, dia biasanya menghindari konflik dan tidak pernah menghunus pedangnya kecuali jika diperlukan. Namun, begitu dia menghunus pedangnya, itu berarti lawannya atau dia sendiri yang harus mati. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai pedang tak bernyawa. Kejing menduduki peringkat ke-10 pada peringkat kenaikan mendalam. Jangan remehkan peringkat ke-10,
Kejing sama sekali tidak punya latar belakang keluarga. Dia bahkan tidak bergabung dengan sekte manapun. Dari segi bakat, dia hampir sebanding dengan Lianxi. Pria berjubah hitam itu, Xiang Yang, dan Xiang Hai, yang telah memanfaatkan Song Rou selama resepsi, adalah saudara kandung, juga dari keluarga Nangang Xiang. Namun, meskipun saudara-saudara, mereka sangat berbeda dalam hal penampilan, bakat, dan kekuatan. Xiang yang berkulit agak gelap, tinggi dan tegap, dengan dagu agak lancip dan wajah tampan bercampur dengan sedikit pesona jahat. Warisan keluarga Xiang yang paling terkenal adalah teknik pedang keluarga, yang jika dikultivasikan ke alam yang sangat tinggi, dikatakan dapat melepaskan pukulan seolah-olah ribuan hantu turun ke dunia. Oleh karena itu, Xiang yang disebut pedang hantu. Kali ini, dia tidak datang dengan identitas sebagai tuan muda dari keluarga Xiang, melainkan sebagai seorang jenius dari peringkat kenaikan mendalam seperti Ye Chen, yang menduduki peringkat ke-12. Namun, Ye Chen tidak mengetahui semua ini, dia juga tidak mempedulikannya, dan hanya bertanya dengan samar, "Halo, apakah Anda butuh sesuatu?" Tepat saat Li Yanxi hendak berbicara, Xiang yang di belakangnya dengan dingin menyela, "Apa yang harus dibicarakan Yanxi dengan orang seperti dia?" Li Yanxi menatap Xiang yang dengan sedikit tidak senang. Meskipun Xiang yang adalah temannya, dia tidak perlu bersikap sombong, bukan? Apakah dia membutuhkan izin dan persetujuannya untuk menyapa seseorang atau berbicara dengan mereka? Kejing menggelengkan kepalanya, tahu semuanya akan dimulai lagi. Sebenarnya, alasan utama Xiang yang datang menghadiri lelang Tianchen kali ini adalah untuk Li Yanxi, jika tidak, dia bisa saja membiarkan adiknya Xiang Hai mewakili keluarga Xiang. Dia mengikutinya karena dia khawatir tentang lelang Tianchen, sebab ada terlalu banyak orang jenius dan selebriti, dan dia tidak dapat menjamin bahwa tidak seorang pun akan menargetkan Li Yanxi, dia agak gelisah. Kedua, dia ingin menawar beberapa hadiah untuk Li Yanxi di pelelangan. Meskipun dia dan Li Yanxi sudah saling kenal sejak mereka masih muda, dan dia selalu menunjukkan rasa sayang padanya, Li Yanxi tidak pernah menyadari perasaannya terhadapnya. Jadi kali ini dia berencana untuk mengaku pada Li Yanxi. Sebelumnya, mereka semua baik-baik saja, dan Kejing adalah teman mereka. Dia tahu Kejing tidak punya perasaan khusus terhadap Li Yanxi, dan sepertinya Li Yanxi tidak tertarik pada para selebriti dan jenius yang datang menemuinya. Xiang yang diam-diam senang akan hal itu. Siapa yang mengira setelah melihat Ye Chen kemarin, Li Yanxi tiba-tiba menunjukkan sedikit ketertarikan padanya. Bagaimana Xiang yang bisa tahan begini? Dia sangat pencemburu, terutama terhadap wanita yang disukainya. Oh, Ye Chen menatap Xiang yang dengan geli, "Tuan muda Xiang, orang macam apa yang kau maksud dengan kaumku?" Xiang yang tercengang, dia tidak menyangka Ye Chen akan membalas ucapannya. Segera, dia mendekati Ye Chen dengan senyum dingin dan berkata, "Anak muda, apakah kamu mengatakan kemarin di pesta bahwa kita tidak akan bisa membeli apapun hari ini?" "Haha, itu memang sangat sombong. Aku bahkan mengagumimu karenanya. Namun, berbicara adalah satu hal dan melakukannya adalah hal lain. Tahukah Anda, menurut Anda, mengalahkan Suseng membuat Anda tak terkalahkan. Suseng hanyalah sampah di mata kami. Kau berani mengatakan itu karena kau masih belum tahu siapa kami, kan? Memamerkan kekayaan di depan kami. Itu menggelikan. Tidak ada seorang pun yang berani memamerkan kekayaan mereka di depan 10 keluarga besar." Setelah berkata demikian, dia menatap Li Yanxi dengan pandangan penuh arti, dengan jelas memberitahunya agar jangan tertipu oleh penampilan pemuda ini, dia hanya berpura-pura. Namun, Li Yanxi tidak bereaksi sama sekali, semata-mata karena dia tidak mengira Ye Chen berpura-pura. Tidak banyak dasar untuk keyakinannya, itu hanya intuisinya. Jika dia harus mengatakan alasannya, itu karena dia merasa Ye Chen sangat mirip dengannya. Keduanya memiliki harga diri yang bawaan. Melihat ekspresi Li Yanxi, wajah Xiang yang menjadi semakin gelap. Dan Ye Chen hanya mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, "Jika berpikir seperti itu membuatmu bahagia, maka lakukanlah. Namun, kata-kata yang sama berlaku, jika kamu dapat menawar harta karun apapun di pelelangan, aku akan mengakuinya." Meskipun Ye Chen tidak mengejeknya, ketidakpedulian dan ketidakpedulian terhadap kata-katanya membuat Xiang yang semakin marah. Yang lebih penting adalah bahwa Li Yanxi tampaknya sedikit lebih menyukai Ye Chen. Dia berteriak keras, "Kamu berpura-pura jadi apa? Aku sudah menyelidiki latar belakangmu.
Kamu baru saja dari Sekte Bulan Mistik yang masuk Akademi Api Surgawi dan berani memamerkan kekayaan di depan kami. Coba ku tebak, berapa banyak dana yang diberikan dekanmu? 2 juta batu awan surgawi. Paling banyak tidak lebih dari 3 juta, kan? Itu semua dana yang dimiliki Akademi Api Surgawi milikmu, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki modal untuk bersaing dengan kami? Apakah kamu tahu betapa mengerikannya aset keluarga Nangang Siang? Oh, Ye Chen tampak penasaran, seberapa mengerikan mereka. Aku benar-benar penasaran.